Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillah ya Hanan ya Mannan. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matil ibadah. Alhamdulillahi ala ni'matil talabul ilmi. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ati Sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah wa darajatil aliyah wa ba'athuhu maqaman mahmudan alladhi wa'addah. Innaka ya Allah, innaka ya Allah la tukhliful mi'ad. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pangarsa kesepuhan Bapak Guru pimpinan Ma'had Al-Ghuraba, pangarsa Bapak Kiai Haji Alizad Ahmad Fauzi, amin. Para sepuh keluargi oge dewan guru, masyarakat, para nonoman oge para kesepuhan, hormatan pribados. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah atas wasilah pangarsa Pak Alizad pribados biasa silaturahim di ieu tempat, di ieu kampung. Mudah-mudahan ieu teh satu pertemuan anu mengawali seluruh kebaikan-kebaikan di antara kita, amin. Pribados ngahaja ibu sinaran bapak malih mah namanya dugi ka bumi tadi jam berapa, jam 10 namanya mulih di tanah suci di Ka'bah melaksanakan ibadah haji kacida bingah napisan pribados di ulem di haturanan di pangarsakan ijat di dia pamin telepat matos 8 tahun beliau membangun satu menara kebaikan di ieu kampung sapagodos sareng kahoyong kebutuhan ibu-ibu sinaran bapak-bapak para tokoh generasi di ieu kampung ku dibangunna satu lembaga anu namina Al-Ghuraba. Kurang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan mantena selalu disehatkan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakatna disolehkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wali santrina ibu-ibu bapak anu garadu murang kali di dieuna
sing getol mayar bulananana. Bang tarik keaminan buru-buru dikira banyak ada sesuatu gitu. Ibu sinarang bapak, ia mangrupikan satu nikmat di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kampung orang biasa aya wasilah karena kebaikan orang bersama. Pribados emot kapungkur menuju alit pun bapak komih telepat mah pun bapak teh menuju ngabidangi dakwah di desa Sindang Panon hampir unggal dinten dugi gendang lilik termasuk ke kampung ieu saurna teh. Dan pribados teh diajak ku Pak Ijan ke Palindia teh salah satuna anu reus adalah ngalajengkeun tapak lancak sepuh pangarsa almarhum Bapak Kiai Haji Cucu Juwaria sareng Pupian Ibu Siti Ruqayyah anu ayeuna parantos di alam barzah. Anu marantena oge ngalajengkeun tapak lancak orang tuana nyaeta Mama Haji Mama Enteng Akhyar. Dinten pribados ayeuna berada di payunan ibu-ibu sinareng bapak-bapak adalah mangrupikeun tanda mudah-mudahan dakwah pun aki pun bapak termasuk ka urang sadayana ieu teh aya dina juuhan ridho sareng rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu sinareng bapak henteu seueur atanapi moal patos seueur anu ku pribados di Pedar hoyong sasarengan nitenan karena satu ayat anu parantos ku pribados disebutkeun tadi di awal. Ada satu ayat satu surah dina Al-Qur'an tempatan di surat 108 nyaeta surat Al-Kautsar. Ibu sinten bapak, dina surat Al-Kautsar ini mangrupikeun sebuah obat kumaha supados urang tiasa hidup kalayan aya dina kabahagiaan dunia sareng akhirat bari salamina aya dina kaberkahan. Ada satu sudut pandang anu memang kurang kedah diusahakeun. Naon dina ayat pertamana inna a'tainakal kautsar saur Allah ditaukidan dikuatkeun wahai orang Sindang Panon sing emut inna sesungguhnya aku Allah yang mengatur seluruh alam raya yang mengatur hidup kita 24 jam per hari. A'tainaka, aku telah beri kepada engkau apa al-kautsar. Saur Mufasir Ibnu Katsir, al-kautsar teh sanes mung ukur telaga yang akan kita hadapi nanti di akhirat. Tapi al-kautsar teh adalah an-ni'am al-katsir. Saur ajeuna wahai orang Sindang Panon anu tiap dinten emutanana seueur masalah, seueur hutang, seueur pasea, seueur bingung, seueur seueur cemas sing emut inna a'tainaka al-kautsar, aku telah beri kepada engkau banyak. Jadi ibu saudara bapak, dalam kondisi kita merasa serba kekurangan, Allah menarasikan kepada kita harus dirobih bu pak. Cara pandang orang teh entong ngemut, entong tertarik dina satu pemikiran di mana orang aya dina perasaan merasa miskin, merasa tidak nyaman, merasa tidak bahagia. Abdi mah batur mah kitu, abdi mah kieu. Tidak ada. Umat Islam yang paripurna moal bakal mengeluh apapun yang terjadi. Umat Islam yang paripurna senantiasa dia yakin inna a'tainakal kautsar. Ternyata seluruh pisan anu parantosku Allah dipastikan ka urang sadayana.
Nah, ibu sinareng bapak upami meninggal karena rentetan nilai ieu pribados kaleresan. Pribados nyerat satu buku judulnya teh The Power of Syukur. Energi syukur. Jantan dina diri orang masing-masing ibu sinareng bapak ku Allah disimpan aya energi anu eta energi upami ku urang teu diiberan, upami eta energi ku urang teu diunggal dinten diseboran, eta energi moal bakal muncul akhirna naon, akhirna bakal terjerumus karena perasaan marah, mengeluh, sakit hati, tidak nyaman. Maka mudah-mudahan orang dina sonten ayeuna kempal dieu tempat ibu sareng bapak ngaduang ka Allah Subhanahu wa taala. Keluar ti ieu ruangan, keluar ti ieu acara, insyaallah ibu sinareng bapak bakal janten jalmi anu langkung bahagia. Amin. Ibu sinareng bapak bakal janten jalmi anu terbebas tina hutang. Amin. Hayong Bu terbebas tina hutang. Amin. Sangat gampang. Carana naon? Pangaosan ayeuna entong nunutan. Tong nunutan, siap? Pasti kepribados dijamin 100% ibu saudara bapak. Pasti keluar ti ieu ruangan ibu saudara bapak bakal terbebas tina hutang. Cenah saudara ieu mah resu. Ibu saudara bapak, naon margina kembali karena cara berpikir anu nembe inna a'taina kal kautsar. Ibu sinareng bapak, upami emutan ibu, ya Allah abdi teh gaduh hutang sekian puluh juta, sementara pendapatan mau ukur sekian ratus ribu, betapa pusingnya abdi gaduh hutang. Nah caranya untuk menghilangkan masalah itu, emut kana ayat ieu, orang sinang panon inna a'taina kal kautsar. Allah sudah berikan sesuatu yang lebih banyak. Ibu sinareng bapak, punten. Ketika ibu sinareng bapak gaduh emutan, pusing, gaduh nanti hutang, gaduh masalah, gaduh iya, gaduh itu, pribados kantos Bu dina buku The Power of Syukur, bu pribados digambarkeun hari tate cariosna kieu, pribados memeleng lungsur wi umroh, hari tate nuju bupati di Garut, wakil bupati namanya Pak Kang Diki Chandra. Karena San kenal ngobrol, San di mana baru landing Kang. San sekarang itu ada kejadian di Pakenjeng di Garut, ada lebih dari 40 rumah ibu longsor rumah na eusina segala rupina bikin hancur, tapi alhamdulillah daya anu maot. Terus eta jalmi sadayana ibu anu 40 kakak sekitar 100 sekian jalmi dikumpulkan di satu pelataran. Terus pribados dongkap kadinya sareng Pak Wakil Bupati, judulna saurang teh trauma healing. Ku pribados ibu sareng bapak diarahkeun sareng Kang Diki, Ustaz sok kieu cenamik arahkeun. Ibu-ibu sareng bapak-bapak nanti hadir pribados ceramah. Pribados ibu sinareng bapak upami aya jalmi ka dieu rata-rata tos 2 ibu dinten ayeuna ibu teh pasti di pasihan artosnya mohon sabaraha 50.000 terus di pasihan naon pasihan Indomie sabaraha paling 5 siki opat siki saur pribados kieu Bu ayeuna pribados dongkap ka dieu sareng Kang Diki nyenak artos 1 miliar. Adakah di antara ibu yang dan bapak yang mau dikasih uang ini 1 miliar? Caralik sadayana margina terpercaya Ustaz dengan artos 1 miliar. Soal pribados ibu sinareng bapak, seandainya saya sekarang bawa uang 1 miliar, ibu kan biasa mendapatkan uang berapa? 50.000, 100.000 paling ageng. Pribados nyanak 1 miliar, cuman ibu sinareng bapak, uang 1 miliar ini titipan dari teman saya di Jakarta, ibunya lagi dioperasi mata 1, jadi butuh donor 1 mata 1 miliar. Ibu kan pengen uang, daripada uang 50.000 mending mata ibu yang 1 didonorkan deh, saya kasih 1 miliar dari teman, uangnya di teman saya, kemudian donornya diambil ke Jakarta untuk ibunya. Mau nggak? Nggak ada yang mau. Ibu bapak saya tingkatkan, bukan hanya 1 miliar kata teman saya di Jakarta, 10 miliar 1 mata
dihargai 10 miliar. Saya kasih 10 miliar kepada ibu, kemudian ibu ke Jakarta bersama-sama donorkan matanya satu saja, kan ibu punya 2 mata. Satu 10 miliar, mau nggak? Nggak ada. Saur pribados ya ibu sinareng bapak. Artinya ibu bapak tidak mau dibayar 10 miliar satu mata, berarti harga mata ibu dan bapak itu satunya lebih dari 10 miliar. 2 mata berapa? 20 miliar. Belum tangan, belum hidung, belum yang lainnya. Berapa miliar yang telah Allah berikan kepada ibu dan bapak. Tapi lucunya, di dalam pikiran ibu dari pagi sampai sore sampai sekarang, yang terbayang dari hati ibu, perasaan ibu apa? Saya ingin duit 50.000 sarang Indomie 5 biji, laras. Ibu dan bapak, ada pola setan di dalam dalam perjalanan hidup kita. Memang setan bawaannya seperti itu. Buktinya, ibu padahal dalam kondisi kesendirian. 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, 40 miliar, kaki kanan semuanya lebih dari 60 miliar pertaruhannya. Kenapa yang lebih dari 100 miliar itu belum kita syukuri kepada Allah, sementara ibu dan bapak selalu berpikir saya ingin duit 50.000 perak. Betapa tidak adilnya sebenarnya cara berpikir yang seperti itu. Dan itu ibu dan bapak setiap hari kita rasakan. Abi teh kira atas 2 juta ya, gaduh kasametan 1 juta, kami hati 1 juta jadi 2 juta ya. Di hadapan ibu dan bapak 2 juta begitu jelas butuhnya. Tapi sementara yang ratusan miliar yang sedang ibu rasakan itu tidak pernah kita apresiasi, pancarkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertarasanana ibu sinaran bapak, kenapa rata-rata seluruh umat manusia, seluruh umat Islam agar tidak maju, setan masuk di dalam diri kita untuk mengunci rasa syukur itu ibu sareng bapak. Maka pantas ketika Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar, emut yang kaula teh saur Allah pantas masihkan lebih. Sekedar butuh 50.000 mah tuh gampang no. Syukuri itu orang yang sudah ada, syukuri barang-barang yang sudah ada. Margi teorinya apa? Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jadi pantas Allah belum menambahkan kepada kita karena yang puluh-puluh miliar yang sudah Allah berikan kepada kita, kita lupa untuk mensyukurinya. Kita fokus kepada 5.000 yang kurang, 20.000 yang kurang. Jadi mata kita betul-betul dibalikan ke setan aduwullah. Akhirnya kita tidak bahagia, tidak tentram dan tidak tenang, tidak nyaman. Ibu sinaran bapak, ia yang disebut dengan proses setan untuk membuat kita tidak bisa maju. Digambarkan dalam surat Al-A'raf. Qala fa bima aghwaytani la udannahum siratakal mustaqim. Saur iblis bupak ke setan, ya Allah, karena engkau telah menghancurkan aku akan perdayakan mereka. La udannahum, aku akan keluarkan siratakal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Bagaimana caranya? Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa an syama'ilihim. Aku datangi kiri kanan atas bawah. Intinya adalah wala tajidu aktsaruhum syakirin. Engkau akan melihat mereka ya Allah kumpul nama di pengawasan kumpul, melaksanakan kegiatan sholat nama sholat ke masjid, khusyuk nama khusyuk di masjid. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Tapi engkau akan melihat mereka ya Allah hakikatnya tidak pandai bersyukur. Allahu Akbar. Ibu saudara bapak, begitu iblis menjanjikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan masuk, ustadz, kiai, seluruh orang-orang bahkan yang memegang mik, yang memegang agama akan berusaha semaksimal mungkin. La'aqudannahum siratakal mustaqim. Diperdayakan agar kita menjadi orang-orang yang tidak fokus terhadap kesyukuran. Ya tadi ibu saudara bapak punten, belum kita sejahteranya hanyalah satu, apa? Ketidakmampuan kita untuk mengukir kesyukuran. Apapun yang sudah ada dalam kehidupan kita, kalau kita bisa gali dengan kesyukuran, itu sebenarnya energi awal untuk kebangkitan dan kesejahteraan. Sama ibu sareng bapak, ketika pribadi di Pasihan Mik tadi
tukang diki Kang Ustaz sok nyarios. Setelah beribadah nyarios ibu sareng bapak, ibu dan bapak ini 1 miliar mau nggak? Nggak mau, sampai 10 miliar. Saya bilang ibu dan bapak, inilah pola setan. Ibu dan bapak semua berkumpul di sini karena rumah ibu dan bapak hancur. Kemudian ibu dan bapak di sini semuanya rata-rata setiap hari berpikirnya bagaimana ibu dan bapak menjadi orang yang pas, menjadi orang yang merasa bahwa saya itu harus disantuni karena saya kena bencana. Orang Islam, narasi Al-Quran tidak ada yang begitu ibu dan bapak. Syukur walaupun rumah sudah hancur, tapi dipasihan nyawa ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukurin eta nyawa, bangun rumah lagi. Kalau sekedar roboh dari rumahnya, gampang kita tinggal membangun lagi. Yang susah adalah kemampuan syukur kita hilang. Salajengna ibu sareng bapak, eta jalmi anu 130 jalmi melongok sadayana. Jadi Ustaz abdi teh kedah kumaha? Bangun rumah. Nggak usah diam di sini. Ibu dan bapak sudah 3 hari berada di sini. Semuanya berkumpul dan rata-rata pikirannya semua saya ingin mendapatkan bantuan dari Bromius, dari semua orang-orang yang datang menyantuni. Apakah enak ibu dan bapak sebagai umat Islam yang punya Al-Quran, cara berpikirnya adalah disantuni. Ini salah satu pola pikir yang lemah. Maka kembali kita ke rumahnya, bangun dengan apa yang ada. Dan apa yang terjadi, syukuri apa yang ada. Alhamdulillah, rumah kita hancur, itu bisa kita bangun. Sekarang kita bangun, kemudian kembali, dibangun lagi, selesai. Syukuri apa yang ada. Ibu sinareng bapak, enjingna pangersa Pak Wakil Bupati telepon Ustaz, itu 130 jalmi cenah baralik kabeh ka imana masing-masing, nyariin dari rumah masing-masing. Subhanallah. Ibu sinareng bapak, banyak di antara kita, terutama umat Islam, selalu terlena ketika ada bencana, bahkan sok ngahaja gini-gini, wah di stop jalan, tuliskan nanti santunan. Merasa nyaman disantuni, merasa nyaman diposisikan sebagai orang miskin. Bahkan punten pisan, ketika ada BLT, bantuan langsung tunai, dipasihan ke pemerintah, ditulisan dirinya naon masyarakat miskin anu ngantri seueur umat Islam sanes Islam. Padahal anjeunna membaca naon, baca Al-Quran, bahkan sholat, bahkan biasa we hafid Quran. Hafid Quran ibu sareng bapak itu sekedar masuk di dalam logika. Yang terpenting adalah bagaimana mengamalkan inti dari dalam Al-Quran itu sendiri. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairan min yadis sufla. Jangan sama sekali kita meminta. Kita harus menjadi orang yang pemberi. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa fokus berpikir kesyukuran. Alhamdulillah ya Allah, ternyata suasana yang ada bisa aku syukuri dan selalu dan senantiasa kita syukuri. Ibu sinareng bapak, maka dibutuhkan ketika ayat tadi inna a'taina kal kautsar, dibutuhkan satu subsistem dalam diri kita, penerimaan. Bagaimana caranya agar kita merasa bahwa kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya telah memberikan hal yang luar biasa dalam kehidupan keseharian kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibangun sebuah kebiasaan. Rasulullah manggil seorang namanya Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz, apakah engkau ingin berhasil dalam hidup engkau, zaman di dunia dan juga di akhirat? Tentu ya Rasulullah. Aku ajari kepada engkau ya Mu'adz, ini doa, bacalah inda duburi kulli salat, di akhir setiap salat, kata Rasul kepada Mu'adz bin Jabal. Doanya apa? Yuk kita baca sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni ibadatik. Asli kita. Apa punya? Insya Allah minta asan apa kenyungkan ke Pak Alijan. Pak Alijan, anu doa kamari cenah hoyong diijazahkeun, turunkeun ke Pak Alijan. Ieu doa ti Rasulullah ka Mu'adz bin Jabal, Bu. Doana Allahumma ya Allah a'inni kiatkeun abdi.
Upami mutakalim ma'al ghair a'inna, kuatkan kami ya Allah ala dzikrika, selalu ingat kepada Engkau, wa syukrika, kuatkan aku ya Allah agar aku selalu bisa bersyukur. Jadi kata Rasul, ibu dan bapak, kamu Mu'adz bin Jabal minta kepada Allah agar kita dikuatkan untuk bisa bersyukur. Kenapa? Karena syukur, ibu dan bapak, bukan produk knowledge. Kemampuan syukur itu adalah kemampuan merupakan energi robbani, energi ilahiyah, dikasih ke Allah. Upami Allah ngasih kepada kita, kita pandai bersyukur, aman hidup kita ibu dan bapak, tentram, bahagia, dan akan berkah, bertambah kebaikan. Maka kata Rasul, minta inda duburi kulli salat, di akhir setiap salat. Jadi setiap setelah salat nanti mabuk pak, coba berdoa, ya Allah kiatkan Abi supaya Abi biasa syukur. Ya Allah kiatkan Abi supaya Abi biasa selalu emat ke Allah, biasa ibadah langsung saya. Minta kepada Allah inda duburi kulli salat, di akhir setiap salat. Para ulama bersilang pendapat, duburi kulli salat ayat qabla salam wala ba'da salam. Dua-duanya mangga bu pak. Satu acan salam, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, assalamualaikum biasa. Tetapi assalamualaikum ras doa, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Intinya ibu dan bapak, agar kita memiliki kemampuan untuk bersyukur adalah minta kepada Allah agar kita dikuatkan supaya jantung jalmi anu biasa syukur. Bu pak, beribadah sekantos didongkapan ku seorang bapak-bapak, Ustaz, aduh abi teh cenah hoyong bisa jantung jalmi anu biasa syukur, tapi hesena luar biasa. Kenapa? Pun bojo cenah Ustaz, kunaon eta pun bojo meuni cerewet cenah ngobrol we lah kita sepeuleun seueur nyarios. Saur pribadi kieu Pak, coba emutkeun. Bayangkeun bapak gaduh istri bapak intinya rios 24 jam malam we. Kita ngobrol, kita nanaon taos tuh. Iya sih cina. Jadi rewelna bojo bapak dinikmatkan. Alhamdulillah ya Allah, abi gaduh istri anu cerewet. Jadi abi biasa selalu nepak data, selalu ngajebar ke mana, biasa berusaha bersabar. Ibu kayak gitu, ya Allah, abi teh ada suami kayak gitu. Terkadang ngeluh, naon syukuran, alhamdulillah, sakit mah suami abi teh soleh, bari gitu. Dicari hal-hal yang bisa disyukurinya. Jadi memang harus dipaksakan. Amarina Allah tadi, inna a'taina kal kautsar, terbanyak paseur pisan wa Allah dipasihkeun teh. Maka kita konfront dengan ayat tadi bahwa memang Allah sudah berikan banyak kepada kita. Caranya tadi naon doa. Anu kadua, carana kumaha supados urang tiasa nampi, tiasa syukuran ibu sareng bapak. Nyambung tina ayat surat Al-A'raf tadi, qala fa bima aghwaytani la aq'udannahum siratakal mustaqim. Saur iblis hu anu bakal dihantam ku iblis teh naon? Siratakal mustaqim. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa an shimalihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dihantamnya adalah siratal mustaqim, dan engkau akan melihat ya Allah mereka tidak pandai bersyukur. Berarti bersyukur itu ada hubungan dengan syarat naon? Siratal mustaqim. Berarti siratal mustaqim itu adalah kemampuan bersyukur orang. Ibu dan bapak, karena Allah tahu bahwa yang akan dihantam oleh iblis itu adalah siratal mustaqim, maka Allah nyiapkan perangkatnya. Caranya setiap hari ibu dan bapak diarahkan ke Allah 17 kali ngadoa. Doa naon? Mempertahankan siratal mustaqim. Doanya kumaha? Ihdinas siratal mustaqim. Artosna naon bu? Ihdina, ya Allah tunjukkan kepada aku naon? Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ibu sinarang bapak, pribadi saya nambihkan bahwa siratal mustaqim itu bukan hanya jalan yang lurus jika jalan tol hungkul, tapi jalan lurus itu adalah jalan di mana ibu dan bapak biasa bersyukur ku naon pun anu aya dina kehidupan keseharian urang. Maka ketika Allah nyiapkan perangkatnya, berdoa engkau setiap hari kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Ada jalan yang lurus itu yang mana tuh? Siratal ladzina, yaitu
yaitu jalan yang an'amta. Ibu sinareng bapak punten bilih lepat. An'amta teh menurut Pribados setuju sareng seorang mufasir yang mentafsirkan an'amta itu bukan diartikan Allah beri nikmat, tapi an'amta itu adalah Allah nikmatkan. Allah naon Bu Pak? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, guide us to the straight way. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang mana? Siratal ladzina an'amta, yaitu jalan yang engkau nikmatkan. Punten ibu sareng bapak, benten antara Allah beri nikmat dengan Allah nikmatkan. Upama ibu baca terjemahan Kementerian Agama, diterjemahkan an'amta teh Allah beri nikmat. Sanes lepat mungkin kurang tepat. Yang lebih tepat menurut Pribados adalah an'amta itu Allah nikmatkan. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang mana? Yaitu jalan yang engkau nikmatkan. Ustaz, kunaon beda an'amta Allah beri nikmat dengan Allah nikmatkan? Bupa, punten. Allah misalkan Allah memberi nikmat. Asumsi ibu sinareng bapak, di pangawasan ayeuna aya jalmi ka bumi ngetok pintu. Ibu tadi pengawasan mohon, Bu aya hadiah ieu atas 2 koper isina 3 miliar. Allah beri nikmat, ya kan? Di pasihan ibu nikmat, kunaon margina? Margi artosna seueur 2 koper 3 miliar. Allah beri nikmat. Asumsi ibu nikmatnya adalah banyak. Tapi kalau Allah nikmatkan ibu dan bapak, uangnya tidak harus 2 koper. Uangnya tidak harus 3 miliar. Uang 1.000 perak pun pasti akan dinikmatkan. Kenapa? Karena Allah kasih mesin untuk menikmatkan. Jadi yang kita minta ibu dan bapak kepada Allah, bukan Allah beri nikmat dengan asumsi nominal yang besar, tapi Allah nikmatkan, Allah turunkan mesin dalam hidup kita, kemampuan untuk menikmatkan apapun yang ada. Dan itulah yang disebut dengan siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim adalah kemampuan kita untuk bisa menikmatkan apapun yang ada. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan aku jalan di mana dalam kehidupan keseharianku aku bisa menikmatkan. Orang yang bisa menikmatkan ibu dan bapak tidak pernah marah, tidak pernah mengeluh, tidak pernah sakit hati, tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah mengeluh. Dia selalu ada dalam kondisi bersyukur. Betapa indahnya hidup kita dilalui dengan perangkat yang Allah berikan kemampuan kepada kita untuk menikmatkan. Gaji nama tiasa sabaraha wae pada 5 juta, pada 500.000, pada 2 juta, bagi 200.000 itu jangan masalah. Kenapa? Karena itu pemberian dari Allah. Yang bermasalah adalah ketika ibu dan bapak tidak mampu menikmatkan apapun yang ada. Ini yang menjadi masalah besar. Dan ini ibu dan bapak, narasi setan. Dan narasi setan akan membuat kita menjadi orang yang fakir miskin. Inna syaitana ya'idukumul fakir. Setan itu selalu membuat kita agar kita fakir. Kenapa? Aduh, gak cukup segini mah. Nah, itu kan awal dari kemiskinan. Robih cara berpikirnya dengan cara bagaimana kita bisa menikmatkan. Pribados ibu sedang bapak punten, ketika selalu menganalogikan kalimat menikmatkan, sapatos kieu bubar. Ibu pulang pengawasan di Al-Ghuraba ayeuna, ka bumi. Aya tetangga ibu, misalkan orang Kristen. Bu, ibu baru pengajian? Iya. Ini ada hadiah dari saya. Hadiah di bungkusan. Pas dibuka, hadiahnya taimuni bukan. Ibu sebagai ketua RT, ketua RW, sebagai tokoh pulang pengawasan, dipasihan hadiah ke tetangga yang baru. Pas dibuka, isinya taimuni. Kira-kira apa yang terjadi? Ditaplokkan gitu ya, atau tidak menutup kemungkinan diadukan ke polisi, berantem. Kenapa? Karena ibu ngaosna nunutan.
Upami ibu sareng bapak naos nah henteu nunutan emut naon anu diobrolkeun naon anu dibahas nyaeta dinikmatkan. Ketika ibu dongkap ka bumi, ada tetangga, "Bu, wi pangaosan mohon ieu hadiah ti abi." Pas dibuka langsung tai muni. Ibu langsung bercari bagaimana caranya menikmatkan. Ibu langsung berpikir, "Oh, tetanggaku yang baru ini tahu kalau aku butuh pupuk untuk nanam cabai besok. Udah simpen, terima kasih ya." Terus Bu, yang pertama tadi terjadi apa? Berantem. Kenapa? Karena ibu merasa dihina dengan dikasih hadiah tai muni. Tapi yang kedua, dinikmatkan. Alhamdulillah, ternyata tai muni itu biasa jangan pupuk karena nanam cabai. Selesai. Ibu saudara bapak, seluruh masalah hidup kita adalah karena ketidakmampuan kita untuk menikmati. Upami garapan saur santri nama Bu, an'amta teh wazan af'ala tina watina utulati masjid bab pertama saur santri mah sapertos bisa kan kieu karoma harusna naon mulia, afromim harusna mulia, masukkeun ke wazan af'ala janten akroma, karoma mulia, akroma naon memuliakan. Naimah naon nikmat, masukkan ke wazan af'ala jadi anama naon menikmatkan. Jadi ketika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus, yaitu jalan yang an'amta, siratal ladzina an'amta, yaitu jalan yang engkau nikmatkan. Ya Allah, berikan aku hidayah mengikuti jalan yang engkau bisa nikmatkan aku dalam menjalankan seluruh perjalanan hidupku ya Allah. Siratal ladzina an'amta, yaitu jalan yang engkau nikmatkan. Mungkin ibu sareng bapak upami pribados tadi nyarios, ibu bapak upami nunutan naosna pasti bakal selesai gaduh hutang. Jadi hutangnya bakal selesai. Terus margina gaduh perasaan mesin untuk menikmatkan. Ibu gaduh misalkan gaduh hutang 5 juta beban. Gak usah jadi beban, bagaimana? Dinikmatkan. Caranya kia Bu. Upami ibu gaduh gaduh hutang. Taruhlah hutangnya 5 juta ataupun 10 juta. Hutang ibu hutang terus dibolak-balik hutang. Apa yang terjadi? Pusing Bu. Ibu bakal merasa tertekan karena gaduh hutang. Tapi upami ibu langkung elegan, hutang eta bau bentos kalimatna, tangku hutang kunaon? Amanah. Naon amanah? Amanah adalah kepercayaan Allah anu dipasihkeun ka urang. Allah pasti yakin, Allah pasti mampu untuk kita mampu untuk memberikannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Urang dipasihan hutang 10 juta ku Allah, Allah teh apal ya ibu biasa mayarna. Jadi ketika urang gaduh hutang, anggap itu sebagai naon? Amanah. Benten ibu diulang-ulang hutang sareng amanah akan beda. Kalau amanah mah insya Allah apapun yang terjadi ke depan saya punya amanah untuk saya bayar ke orang tersebut, dan Allah pasti memberikan jalan karena Allah tahu aku sudah akan mampu untuk menjalaninya. Jadi selesai hutangnya, tinggal naon? Amanah. Ibu saudara bapak, kebanyakan orang pusing hidupnya menghadapi masalah. Kenapa? Karena tidak tahu caranya bagaimana memposisikan semua masalah itu. Lebih dekat lagi ibu dan bapak, dalam surat apa ya, Al-Kautsar, Al-Insyirah, ada kalimat gini, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu cara untuk menghadapi masalah Bu. Fa inna ma'al usri yusra. Lihat ibu sareng bapak punten. Fa inna, sesungguhnya, ma'al usri, bersamaan dengan kesusahan, yusron, ada kemudahan. Punten, lepat upami ibu berpikir begini, anak-anak gak apa-apa sekarang punya masalah, kita punya masalah besar. Kenapa? Karena nanti pasti akan ada penyelesaiannya. Gak apa-apa sekarang naik hula, bakal mundur. Lepat ibu sareng bapak. Kenapa? Tafsirnya kayak ma'iyah.
Inna ma'al usri yusra. Bersamaan dengan kesusahan ada kemudahan. Jangan ibu sekalian bapak, ketika ibu mendapatkan satu masalah, jangan berpikir nggak apa-apalah sekarang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu karena nanti akan ada muduna. Salah, lepat ibu sekalian bapak. Harusnya tafsir yang benar adalah bersamaan dengan masalah. Yakin inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kasusah Allah simpan kemudahan. Jadi ketika kita mendapatkan masalah, yang keluar adalah apa? Syukur. Amar kita yakin ketika ada masalah, di situ bersamaan ma'iyah dengan kesusahan itu adalah kemudahan. Jadi ibu saudara bapak punten, umat Islam yang paripurna mual bakal mengeluh. Karena apapun selalu menarasikan bersama dengan kesusahan di dalamnya ada kemudahan. Aduh, bikin tengah abi tidak mang cina ustad, abi tidak diberikan kata biasa naon. Jangan mengeluh. Kenapa? Bersamaan dengan kedamang ibu dan bapak, yusron ada kemudahan. Salah satunya misalkan itu orang istirahat ke Allah. Salah satunya mungkin ada orang yang datang ke rumah yang biasanya kita datang ke rumahnya. Banyak sekali. Ma'al usri yusra. Bersamaan dengan kesusahan ada kemudahan. Dan itu dibalik di dua kali bu, diafirmasi. Fa inna ma'al usri yusra. Kaduana inna ma'al usri yusra. Saur santri mah kieu bu Pak. Anu kadua, anu kahiji, anu pertama kan inna ma'al usri yusra. Ma'iyah. Di dalam kesusahan ada kemudahan bersamaan. Yang kedua tafsirannya ibu dan bapak. Inna ma'al usri. Saur santri mah bu dina kalimat teh ada kalimat ma'rifat, ada kalimat nakiroh. Ari ma'rifat teh terbatas, ari nakiroh teh banyak. Tanda bu, tanda ma'rifat sareng nakiroh itu alif lam. Jadi upamanya aya alif lam, eta berarti ma'rifat terbatas. Lihat dalam Al-Quran bu, inna ma'al usri. Al-usri ada alif lam teh. Aya al-usri. Tapi yusron aya alif lam teh. Karena Allah ingin membedakan mana ma'rifat, mana nakirah, mana yang terbatas, mana yang banyak. Berarti tafsirannya inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersama satu kesusah yusron, banyak kemudahan. Jadi ketika kita banyak masalah ibu dan bapak justru harus syukur. Kenapa? Berarti bersamaan itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Namun karena kitanya biasanya tidak mampu untuk menggali kemudahan itu, karena kita tidak terbiasa untuk menikmatkan. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Termasuk ada masalah dalam kehidupan keseharian pun kita tetap bisa bersyukur. Inna a'tainakal kautsar. Anu katilu ibu sareng bapak, untuk menopang supporting system sehingga kita bisa menjadi orang yang merasa bahwa memang Allah tuh kasih al-kautsar, kenikmatan yang banyak. Yang ketiga apa? Doa, kata Rasulullah. Doanya kumaha? Upami pagi hari bacaannya kieu, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru. Upami sonten, Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru. Anu katilu ibu sareng bapak, supporting system supaya orang tiasa janten jalmi anu selalu berada di zona kesyukuran adalah kata Rasul, baca setiap pagi dan sore afirmasi, ya Allah, apa yang terjadi pagi hari ini min ni'matin, dari kenikmatan, au bi ahadin min khalqika, ataupun dari apapun dari makhluk engkau yang ada dalam kehidupan keseharianku, itu tuh faminka, dari engkau ya Allah. Jangan yakin ibu dan bapak, ketika ibu dan bapak pagi-pagi sudah tersinggung oleh
oleh suami ibu, oleh istri bapak. Ketika pagi-pagi, jangan melihat suaminya, jangan melihat istrinya, jangan melihat tetangganya yang menyakitkan ibu dan bapak, tapi lihat siapa? Allah. Ya Allah, abdi tersinggung oleh tetangga saya. Lihatnya Allah, ibu dan bapak. Allah sedang meminjam tetangga ibu untuk memberikan cabaran ujian kepada ibu. Apakah ibu masih bisa bersyukur atau tidak? Ya Allah, abdi teh nyanak jalmi, abdi teh ngarorok eta jalmi, tos ageng jalmi teh malah ka abdi teh ngusir. Gak usah pusing, kenapa? Ketika ibu ngambil jalmi itu bukan karena orang itu, tapi karena Allah. Jadi ibu dan bapak 100% rasa sakit hati kita, rasa tidak nyaman kita, karena memang kita cara berpikir kita jauh dari ketauhidan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka upami orang yakin sama Rasulullah, kapanpun pagi dan sore afirmasikan, ya Allah, apa yang terjadi pagi hari ini faminka, dari engkau. Sanaos punten, sanaos kurang kali ibu disuntrungkan ke rancangan anak. Ketika kurang kali ibu jantan nanti jantan sakit misalkan, bukan karena orang itu, tapi karena siapa? Allah. Ibu dan bapak upami minta digunting cara berpikir itu, maka akan selalu menjadi masalah. Bawaannya marah, menyalahkan orang, sakit hati, mengeluh. Maka untuk mengguntingnya, kata Rasul, baca, ya Allah, apapun yang terjadi pagi hari ini, sore hari ini, faminka, dari Allah. Lupa, ibu bapak gaduh kurang kali alit kene, menuju jalan-jalan, menuju ameng, katabrak, tos terjadi. Ngamuk entong ibu bapak karena nabrakna, nggak usah. Non margi ibu tos kaos, non margina ibu tos terjadi. Ibu pada ngamuk kamana ngahabisin energi hukum, kecuali kalau belum terjadi. Kalau sesuatu sudah terjadi, terjadi. Naon anu dipacarkeun ridho bu, sareng ikhlas. Dan tidak naon tos terjadi. Alhamdulillah murang kali urang katabrak ngukur lecet. Mau Ustaz lecet dengan kapotong, alhamdulillah potong henteu maut. Maut, alhamdulillah maut, henteu cacat seumur hidup. Seluruh yang terjadi ibu bapak bisa bersyukur. Upami manah orang siap untuk masuk di dalam narasi tadi, inna a'tainaka jantan. Kalau kita menerima sesuatu, jangan langsung menyalahkan orang kalau sudah terjadi. Kenapa? Karena yang terjadi itu dari siapa? Dari Allah. Kalau sudah terjadi, ya sudah, terimalah, alhamdulillah, ini mungkin yang terbaik dari Allah. Kalau belum terjadi, rumusannya dalilnya beda lagi. Dalilnya mana? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah mau ngarubah upami orang tengah rubah nyalira. Jadi yang belum terjadi diusahakan semaksimal mungkin. Kan tapi yang sudah terjadi tinggal apa? Disyukuri. Jadi mual ayah mengeluh, mual ayah marah-marah, mual ayah nanaon. Bupa, masalah besar dalam diri kita karena kita biasa marah. Biasa apa, Bu? Marah. Apa tuh Rasulullah nyadar kumaha, Bu? Ketika Rasulullah ditaras ke sahabat, ya Rasulullah, fama huwa kanzul Islam. Ya Rasul, naon sih mutiara Islam? Islam yang kita dakwahi, Islam yang sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis. Fama huwa kanzul Islam. Apa sih mutiara Islam? Kumaha Rasul? Sahur Rasul, kanzul Islam la taghdab, la taghdab, la taghdab. Mutiara Islam itu, Bu, ada 3. Pertama, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Intinya 1, la taghdab, jangan marah. Mutiara, Bu, Pak. Mutiara itu apa? Sesuatu yang mahal. Jadi hal yang mahal dari keislaman kita adalah kemampuan ibu dan bapak untuk tidak pernah marah. Jadi percuma Islam kita kalau masih suka marah. Punten, ibu bapak sadinten sawengi sholat seberapa kali? 5 kali minimal, subuh, duhur, asar, maghrib, sareng, isya. Marahnya seberapa kali, Bu? Wah. Janten tong kasinggung upami kita disebat Islamna KTP hukum. Dan margina sholat jalan, ngambek jalan.
komo dihijikeun jaba salat jaba ngambek, komo deui dita salat bari ngambek. Nah, ieu pelajaran besar Bu. Upami orang salat tong bari ngambek. Naon margina sesah ngarahkeun jalmi Bu. Tong boro-boro urang Allah wae negur ka Rasulullah, ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Entong gaduh emutan gampang ngarahkeun ieu mah anak abdi, ieu mah suami abdi, istri abdi gampang, enggak bisa Bu Pak. Kenapa? Gerakkeun zat yang maha penggerak. Pami ibu gaduh ka hoyong, ya Allah, murang kali abdi teh hoyong teh sakola teh ka dieu, hoyong gaduh perasaan lagi. Enggak usah langsung ditanyakan, minta ke orangnya Bu Pak. Naon? Bangun pada 1/3 malam. Kemudian ngarakes ka Allah, ya Allah, abdi gaduh murang kali. Cikrakeun murang kali teh manehna, ya Allah, hoyong kieu. Itu yang luar biasa. Merubah dari sumbernya, sumber yang menggerakkan itu siapa? Allah. Lamun ibu kekeh ngarobah ka murang kalina, moal aya nanti moal aya tungtungna dina ngarahkeun oge kapaksa, pasti nangke bakal gaduh perasaan tidak nyaman. Maka gunakan pintu langit, gunakan manajemen ilahiyah, ketuk Allah di 1/3 malam, ya Allah, saya tuh pengen begini ya Allah. Indahnya hidup kita melibatkan Allah dalam semua perjalanan kehidupan keseharian kita. Upami ibu ngandelkeun otak, ngandelkeun kekuatan, capek Bu, wah menutup kemungkinan ibu stroke. Kedamang, naon margina, stres. Orang yang stres apa? Sakit tuh. Kalau kita sudah sakit, 2-0. Keinginan kita tidak terlaksana, fisik juga kita hancur. Ibu dan Bapak, Rasulullah SAW memberikan warning, memberikan formula. Kata Rasul gini, ala anna fil jasadi mudghah, idza fasadat fasadal jasadu kulluh, wa idza saluhat saluhal jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb. Ada sesuatu dalam diri kita, kalau itu baik, seluruh jasadnya, jasad Bu, jasadnya akan baik. Jadi upami manahna sae, jasadna sae. Jadi upami ibu sareng bapak sering teuing ka rumah sakit, sering teuing ka puskesmas, sering teuing meser obat ka mana ka warung, tong terlalu terobsesi karena obat naon. Buah-buah aya cara berpikir urang anu lepah. Sehingga ulah dinten meser paramek panadol. Pusing. Salaresna karena hati kita tidak bisa bersyukur. Tidak bisa menerima apa yang terjadi. Tidak bisa memposisikan kebahagiaan di dalam keseharian kita. Jadi ibu dan bapak, upami manah urang parantos disegerkeun, parantos dinarasikeun ku kesyukuran, pasti bakal terasa sehat nyaman. Ala anna fil jasadi mudghah, idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb. Jadi kembalilah ibu sareng bapak, bagaimana cara menata apa yang ada dalam diri kita, terutama adalah al-qalbu. Inna a'tainakal kautsar. Yakin bahwa Allah parantos masihan ka urang naon? Al-kautsar. Janten pemaknaan al-kautsar teh jangan terlalu naon ya Bu, saur pemikiran modern mah jangan terlalu tafsir klasik. Tafsir yang sebenarnya tidak bersentuhan. Mentafsirkan gini, sesungguhnya aku akan berikan engkau telaga Kautsar, yaitu telaga yang baik untuk nanti ahli surga. Itu mah nanti Bu Pak, Al-Quran itu kan kalamullah. Al-Quran itu harus diajak dialog. Al-Quran itulah proses dialog kita dengan Allah. Jadi seluruh yang tertera di dalam Al-Quran itu harus up to date dengan apa yang ada dalam kehidupan keseharian kita. Jadi ketika Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar, aku telah berikan kepada engkau sesuatu hal yang banyak. Oh iya, memang tidak ada hal yang kurang dari Allah. Utusnya tadi, ibu-ibu, bapak-bapak, orang yang kena bencana, mikirnya cuma 50.000, cuma yang Indomie 5. Padahal setelah dibedah, ternyata ratusan miliar Allah telah berikan kepada kita. Masalahnya, kenapa kita tidak fokus kepada yang ratusan miliar yang Allah berikan? Kita malah kurang bersekian puluh ribunya. Karena di situ ada siapa? Iblis, setan, jin yang mengganggu kita, merubah cara berpikir. Karena mereka itu adalah seolah Allah apa? Aduh bukan.
adalah musuh engkau. Jadi kita itu hidup di dunia itu berantem sama musuh kita, yaitu setan. Setan membuat kita marah, indal ghadab. Ketika marah, setan seneng. Upama ibu pasea, upama ibu ngambek, itu paling seneng setan, Bu. Sok cobi, ibu upama sering ngambek pasti pusing. Kenapa? Karena banyak setan, Bu. Jadi orang yang kesurupan itu orang yang banyak marah, karena indal ghadab, banyak marah. Kata Rasul, inna syaitana minal jasadil insi fi majrad dam. Setan itu masuk dalam diri manusia dalam aliran darah. Jadi aliran darah kita yang dimanfaatkan oleh mereka. Bu, Pak, upami ibu ke puskesmas, ke rumah sakit, yang diperiksa apa? Tekanan darah, gula darah, kekentalan darah, semua darah. Sementara kata Rasulullah, jin setan itu masuknya di dalam darah. Jadi sebenarnya masalah-masalah fisik itu dimulai dari aduhka. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani memunculkan satu hadis Rasul ketika ditaros tentang corona, Bu, tentang kejadian ini seputar corona kamari gitu. Seorang Rasulullah ketika ditaruh inna hadza min wahzi aduwika syayatin, itu dari tusukan setan. Jadi penyakit-penyakit yang ada di masyarakat semua bermula dari siapa? Setan, jin, iblis. Bagaimana caranya? Dengan zikir, salat, dan yang lainnya. Nah, maka ayat berikutnya, inna a'tainakal kautsar. Ayat berikutnya, Bu, fasolli. Nah, maka jaga cara kesehatan, kenyamanan, keindahan fasolli dengan salat. Maka pantas upami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan as-salatu imaduddin. Salat itu ibarat kepada tiang segalanya. Ad-din, sahur Syekh Muhammad Syaltut, ad-din ay al-hayatu kullaha. Ad-din itu adalah seluruhnya. Tiangnya semua kehidupan kita adalah apa? Salat. Salatnya awon, kesehatan pasti awon. Salatnya awon, pasti bisnisnya bakal awon. Salatnya awon, cintana, kenyamanan di keluarga pasti awon. Segala sesuatu dimulai dari salat. Maka fasolli, kata Rasulullah, solli fasolli li rabbika, jagalah salat kita karena beliau zat yang rabbika, yang telah mengatur kita. Allah yang mengatur semua kehidupan kita. Fasolli, maka kita jaraknya feedback kita adalah dengan salat. Dan bukan hanya salat, apa lanjutannya? Wanhar. Wanhar kan naon, Bu? Menyembelih kurban. Ibu bapak sasi kamari kurban. Insya Allah. Ayat dia, ibu dan bapak, bahkan beberapa ada sebagian ulama Hanafiyah yang mewajibkan yang namanya kurban. Lihat, fasolli wanhar. Soli wajib tak? Wajib. Wanhar harusnya wajib. Tapi kalau kita mah di ulama Syafi'iyah, wanhar itu adalah sunat muakkadah ataupun termasuk di dalamnya ada yang memprediksi menghukumnya dengan wajib kifayah. Wanhar. Jadi betapa pentingnya orang itu bisa berkurban. Maka tadi pribadi ngobrol sareng pamirsa Kang Ijan kayak tabungan saya. Jadi Bu, kurban itu kalau biasa di kampung ieu mah wajib, termasuk di dalamnya penghasilan dan yang lainnya. Yang paling utama naon? Ayat jelas. Inna a'tainakal kautsar fasolli, salatlah li rabbika, kepada Tuhan, wanhar, dan menyembelih kurban. Janten sok tingawitan ti ayeuna berbondong-bondong niatan abi hoyong nanti nabung hoyong kurban. Mau sabaraha paling saurang sabaraha 3 juta 4 jutanya dibagi per 360 hari, paling sehari sabaraha banyak henteu mampu.
Saking pentingnya kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Yang terakhir Ibu saudara Bapak, ayat terakhir adalah Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Nah terakhir Ibu saudara Bapak, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya syani'aka tenaun, orang-orang yang membencimu, huwal abtar, mereka yang terputus. Ibu dan Bapak, ayat ini adalah grand teori dari nilai yang mengharuskan kita, siapapun kita, untuk tidak membenci orang. Inna syani'aka huwal abtar. Pendekatan kebencian Ibu dan Bapak akan menghanguskan kita. Asbabul wurudnya begini, Rasulullah itu punya anaknya laki-laki namanya Syekh Ibrahim. Ibrahim itu kemudian meninggal. Ketika Ibrahim meninggal, Rasulullah sedih. Orang-orang kufar Quraisy mengatakan ngenyek atau Nabi memperolok-olok Rasul. Batara Muhammad putus. Saking sakit hatinya, saking merasa tidak nyamannya, kemudian Allah turunkan ayat ini, Inna syani'aka huwal abtar. Ya Muhammad, justru mereka yang membenci engkau yang akan terputus. Ibu dan Bapak, teori ini dikembangkan ke para ulama adalah dalil agar kita jangan sesekali membenci orang. Ustaz, Abi mah benci ke orang tertengah naon, orangnya membenci saya ataupun orangnya mengkhianati saya. Pun ketika orang tersebut membenci kita dan menghardik kita, mendolimi kita, tidak ada alasan Ibu dan Bapak kita untuk membenci mereka. Buktinya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya. Bu Pak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidupnya tidak pernah membenci orang. Tidak pernah ada sedikit pun, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara di depan umum tidak pernah membenci orang. Ini kadang-kadang pribadi masuk heran bunyinya, ayah Ustaz, ada kiai, ada habib, pegang mic, pengajian, wawancara, isinya dalam pengajian itu menjelek-jelekan orang, menjelek-jelekan presiden, menjelek-jelekan gubernur, menjelek-jelekan bupati. Dari mana belajar Islam yang seperti itu? Ibu dan Bapak, orang Islam dalam berdakwahnya tidak pernah memiliki kebencian. Inna syani'aka huwal abtar. Kebencian itu Ibu dan Bapak akan mengusung ataupun akan memenjarakan kita. Justru kalau kita menggunakan kebencian, justru kita terperangkap dalam kondisi kesetanan. Maka ini proses introspeksi diri kita Ibu sareng Bapak, ulah dugikan kita terbiasa membenci orang. Pak abdi teh benci pisan ka jalmi eta, margi jalmi eta tukang mabok. Laras teh gitu. Lepas. Apa alasannya Anda untuk membenci dia? Toh dia diciptakan oleh Allah, akhlaknya semua diatur oleh Allah, ngapain Anda benci? Yang benci adalah Anda benci terhadap kelakuan, bukan pada orangnya. Jadi Ibu dan Bapak, tidak ada alasan kita untuk membenci orang lain. Jadi umat Islam yang paripurna, yang bahagia, nyaman, tentram, tidak punya banyak musuh. Dia selalu tersenyum dengan orang, walaupun orang tersebut membenci dia. Karena Rasulullah pun mengajarkan begitu. Bu Pak, Rasul mau masuk masjid, masjidnya Masjid Rasul, jalannya jalan umum. Rasul mau masuk, diciduhan ke orang Yahudi. Apa yang Rasul lakukan? Diamkan saja. Hari pertama, kedua, sampai hari kelima. Hari kelima tidak ada. Ditanyakan oleh Rasul, kemana itu orang Yahudi yang suka meludahiku? Kata tetangganya, dia sakit ya Muhammad. Apa yang Rasul lakukan? Dijenguknya ke rumahnya. Subhanallah. Rasulullah tiap hari diludahin Ibu dan Bapak. Ketika hari kelima tidak meludahin, malah dijenguknya. Orang yang sakit itu dijenguk oleh Rasul bergetar. Ya Muhammad, engkau akan membalas dendammu pada aku karena aku sedang sakit sekarang. Kalau aku lagi sehat, aku suka meludahi engkau. Justru Rasulullah enggak. Ditanya dengan ramahnya. Ketika Rasulullah datang ke rumahnya, nangis dia, ya Muhammad, aku adalah orang yang jijik melihat engkau karena engkau menghancurkan agama nenek moyangku. Tapi ternyata ketika aku sakit, justru engkau yang pertama kali datang ke rumah aku menjengukku. Sungguh agung akhlakmu ya Muhammad. Saksikan, mulai hari ini aku masuk dalam agama engkau. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam, Bu. Yang tadinya
nyiduhan. Punten Ustad di dia atau napi para tokoh di dia aya orang Kristen misalkan gaduh bumi, terus ibu pas bade ka masjid bade ka madrasah dia eta orang Kristen nyiduhan ka ibu, bu bade ka mana, bade ngaos ka Al-Ghurabah diciduhan sehari 2 hari cinten ku ibu dikumahakeun eta. Bu Pak, kan sarabi ge tadi Rasulullah teh kumaha, Rasulullah mengantepkeun ketika sakit dijenguk ibu bade ka masjid bade ka pangosan diciduhan dikumahakeun tah ku bapak, diratakan dengan tanah. Allahu Akbar. Ternyata ibu dan bapak kita masih jauh dari akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang terus karena agama, tapi akhlak Rasulullah. Atau dah Ustaz tenang naon eta mah Rasul, abi mah tidak ada ibu dan bapak. Di antara sifat esennya Rasul al-a'rad al-basyariyah. Sifat-sifat kemanusiaan. Rasulullah teh sengaja diciptakan dari bangsa manusia untuk apa? Agar tidak ada alasan bahwa Rasulullah bisa, kita pun bisa. Jangan berpikir Rasulullah ada nabi, Rasul ada Rasul beda sekali. Tidak ada. Kata Rasul sama, saya pun makan, saya pun menikah, saya pun melakukan semua hal yang dilakukan oleh manusia. Maka ketika aku melakukan, ikutin ibu dan bapak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Punten oleh-oleh di Al-Ghurabah ayeuna, oleh-oleh terpenting punten. Mudah-mudahan teu kaabotan ibu dan bapak, oleh-oleh terpenting dari pangaosan ayeuna adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah marah. Maka ibu dan bapak pulang dari pengajian ini yakin ibu moal bakal marah-marah deui. Siap? Siap. Insya Allah. Kanzul Islam la taghdab. Jangan marah. Dalam hadis lain digambarkan, ya Rasulullah ausini ya Rasulullah, wasiatkan kepada aku sesuatu ya Rasul. Kuma fa ausa Rasulullah bi alla taghdab. Rasulullah mewasiatkan satu hal saja, alla taghdab, jangan marah. Terutama guru-guru ya ibu dan bapak, guru-guru jangan terbiasa untuk marah kepada anak. Kenapa? Tidak ada anak yang bodoh, yang ada adalah guru yang tidak tahu bagaimana psikis anak. Jadi kalau ibu dan bapak ditakdirkan sebagai guru, metode yang pertama kali adalah jangan pernah marah. Barangkali siapa mau belegu, ya guru kan mau belegu karena tidak mampu bisa mengerjakan tugas dari Allah anak yang seperti itu. Dan Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Rasulullah tidak pernah mengajarkan sesuatu dengan amarah, senyum saja, dijalankan dengan nyaman, tentram, dan bahagia. Kenapa? Karena Rasulullah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita, akhlak kita ingin seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggal diikuti. Maka ibu dan bapak sekali lagi mudah-mudahan ia jantan sebuah oleh-oleh di pengawasan imtihan Al-Ghurabah. Nah, oleh-olehnya la taghdab. Nah, Bu? La taghdab. La taghdab. Artosna naon? Jangan marah. Jadi ke ibu lamun ka bumi penaking bapak sami pangaosan. Pak kade cek ustaz tadi naon? La taghdab. Entong ngambek. Upami ngambek berarti urang teu acan Islam kalayan sae nares. Mudah-mudahan ibu dan bapak urang tiasa ngajamin ngikutin tata caranya hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu panginten 4 nilai anu terkandung dalam surat ke-108 di Al-Quran, yaitu surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Yang pertama, yakin bahwa Allah telah memberikan banyak hal kepada kita yang harus kita syukuri. Yang kedua, jalani dengan sholat kita, perbaiki sholat kita. Yang ketiga, berusaha maksimal untuk kita bisa kurban, bisa menyembelih hewan kurban. Yang keempat, jangan sesekali terjerembab dalam kebencian. Orang yang membenci orang itu tidak Islami. Maka dakwah pun termasuk di dalamnya, tidak boleh diisi dengan kebencian. Benci karena dia beda partai, benci karena dia beda agama, benci karena dia beda bangsa, tidak ada alasan. Orang Islam senantiasa menjalankan semuanya dengan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh kehidupan keseharian kita. Ibu sinaran bapak mung sakitu anu kapihatur ngadawi di antara
energi yang bisa untuk merubah diri kita adalah kita mengetuk pintu langit. Oleh karena itu minta izin Bapak Kersa pembawa acara, kurang doa sasarengan. Siap punya Pak? Kurang doa sasarengan, kurang meredih, mengetuk pintu langit. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak di antara doa-doa yang pernah kita panjatkan sore hari ini ketika kita membuat halaqah ini, dan halaqah ini yang disebut dengan Raudhatun min Riyadil Jannah. Ketika ada Raudhatun min Riyadil Jannah, kata Allah, ketika berdoa la mani'ah, tidak bakal ditolak. Yuk kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah awal kebaikan kita, kebaikan lembaga kita, kebaikan kampung kita, dan kebaikan kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi. Ya salam-salam. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi. Sekali lagi. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban kama amar, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Tuhan kami, bersyukur kami kehadirat-Mu atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kasih sayang, nikmat thalabul ilmi, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Mampukan kami ya Allah untuk selalu bisa bersyukur dan mensyukuri apapun yang ada dalam kehidupan keseharian kami. Ya Allah ya Tuhan kami, mampukan kami untuk selalu fokus hanya bisa bersyukur dan bersyukur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ati Sayyidina Muhammad dan al-wasilah wal fadilah wa darajatil aliyah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mampukan kami untuk bisa mencintainya melebihi cinta pada diri kami dan keluarga kami. Mampukan kami ya Allah untuk bisa mencontoh hidup seperti yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang tidak pernah marah, Rasulullah yang senantiasa memancarkan kasih sayang kepada siapapun. Mampukan kami untuk bisa mencontohnya ya Allah. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, kami menengadahkan tangan meminta kepadamu, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami yang telah tiada. Saat ini mereka dari alam barzahmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkan kami untuk selalu dan senantiasa berdoa mendoakan untuk mereka. Ampuni dosa mereka, bahagiakan mereka di alam barzahnya, jadikan taman surga, jadikan kuburannya sebagai taman di antara taman surganya ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami kelak di surgamu dengan keluarga kedua orang tua kami. Kuatkan kami untuk menjadi anak yang soleh, anak yang bisa berbakti dan membahagiakan kedua orang tua kami. Ya Allah ya Tuhan kami, senantiasakan kami ada dalam keridhaan kedua orang tua kami, menjadi orang yang senantiasa membahagiakan dan mengabdi untuk orang tua kami yang telah tiada ataupun yang masih ada. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami kekuatan untuk bisa selalu membahagiakan kedua orang tua kami. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkati pasangan kami, berkati anak-anak kami, mampukan kami membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ampuni kami ya Allah, mampukan kami untuk
membuat surga di rumah kami. Jadikanlah baiti jannati, rumah kami adalah surga bagi kami, sebelum Engkau gantikan dengan surgamu. Ya Allah, turunkan mesin kedamaian di rumah kami, gantikan amarah dengan kedamaian. Sibukkan kami untuk selalu bisa bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Mampukan kami untuk selalu dan senantiasa menghadapi semua masalah dengan bersyukuran ya Rahman ya Rahim. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Allahumma yassir umura abaina wa ummahatina wa yassir umura asatidatina wa yassir umura ma'hadina hadha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, urusan pribadi kami, keluarga besar kami, kampung kami, negeri kami, bangsa kami. Urusan ma'had ini ya Allah, mudahkanlah ma'had ini dalam menjalankan tugas kesehariannya ya Allah. Berkahkan ma'had ini ya Allah, berkahkan orang-orang yang menjaga ma'had ini ya Allah. Berkahkan hidup mereka ya Allah, kuatkan dan istiqomahkan mereka ya Allah. Jadikan orang-orang yang terlibat di ma'had ini untuk selalu dan senantiasa mengabdi dengan istiqomah dan ikhlas. Ya Allah, berkahkan hidup mereka, berkahkan hidup mereka ya Allah di dunia dan di akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kuatkanlah zikir kami, kuatkan syukur kami, kuatkan ibadah kami. Hanya Engkau yang memberikan energi kekuatan bagi zikir, syukur dan juga ibadah kami. Jadikan kami orang-orang yang selalu dekat dengan Engkau. Mampukan kami untuk bisa mencintaimu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbah wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbah. Allahumma habbib ilayna al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا العصيان والفسوق. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأمدها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Ladina Anamta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin. Amin amin. Ibu saudara bapak, kesepuhan sadaya anak sakudana kabeh hatur. Hapunten bilih aya kata-kata menghilang sapa pada saudara kami ibu bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.